Ya, pemirsa, jumlah produksi rokok sebenarnya sempat mengalami tren penurunan ini sejak tahun 2016 sampai dengan 2018. Namun, pada tahun 2019 jumlah produksi rokok justru kembali mengalami peningkatan. Dan kita akan simak selengkapnya dalam grafis data berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati untuk tahun 2020 ini, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau GAPRI pernah memperkirakan bahwa produksi rokok tahun ini akan mengalami penurunan di kisaran 30 sampai dengan 40%. Dan penurunan ini disebabkan industri rokok yang terpukul oleh dua faktor sekaligus. Yang kita akan lihat pertama ini adalah faktor dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok sebesar 23% di tahun 2020. Kemudian harga jual ecerannya sebesar 35% pada awal tahun 2020. Dan selain itu penurunan produksi juga diprediksi oleh GAPRI akan berlanjut pada tahun depan. Ini sebagai dampak nih dari pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 yang juga nantinya akan mengakibatkan penurunan produksi rokok di tahun 2020. Nah, sejalan dengan proyeksi penurunan tersebut, 3 emiten produsen rokok yang menjadi pemimpin pasar rokok di Indonesia pun juga mengalami penurunan laba ini. Ya, kita akan lihat ini di kuartal 3 tahun lalu, kita simak dalam infografis selanjutnya. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan ya, dari sisi produksi industri hasil tembakau ini dalam miliar batang rokok, seperti yang sudah kita sampaikan memang ada tren penurunan dari 2015 sekitar 348 miliar batang rokok, kemudian di 2016 342 miliar batang rokok, bahkan di tahun 2018 tadi sempat mencapai 332 miliar batang rokok. Namun di tahun 2019 ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan, melonjak hingga 357 miliar batang rokok di tahun 2019. Itu dia. Dan kita akan cermati bagaimana dengan kinerja emiten rokok dan tembakau di kuartal 3 tahun 2020. Ya, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah beberapa emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama kita lihat ada HMSP. HMSP di laba bersih kuartal 3 tahun 2020 mencapai 6,91 triliun rupiah. Sementara pada kuartal 3 tahun sebelumnya atau 2019 tercatat sekitar 10,2 triliun rupiah. Sehingga ada perubahan, dalam artian ada pelemahan dari sisi kinerja laba yang diraih oleh HMSP di tahun 2020 minus 32,25%. Kemudian Gudang Garam. Kita lihat dari kuartal 3 tahun 2020 laba bersih mencapai 5,647 triliun rupiah. Kemudian kita bandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 7,243 triliun sehingga tidak jauh berbeda dengan HMSP. Gudang Garam pun mengalami penurunan laba bersih di tahun 2020 pada kuartal 3 kemarin minus 22,03%. Sementara ada RMBA. Ini juga kita cermati dari laba bersih di kuartal 3 tahun 2019 mencapai 11,25 miliar rupiah. Namun pada kuartal 3 tahun ini justru mengalami tekanan. Laba bersihnya bahkan harus minus 563,86 miliar rupiah. Ini bisa dikatakan berbalik rugi yang dialami oleh RMBA. Kemudian WIIM, ini salah satu emiten rokok juga yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di kuartal 3 tahun 2019 tercatat laba bersihnya mencapai 15,4 miliar rupiah. Dan di tahun 2020 justru ada peningkatan yang signifikan dari laba bersih yang diraih oleh WIIM mencapai 108,68 miliar rupiah. Sehingga ada lonjakan atau perubahan sekitar 605,7% di kuartal 3 tahun 2020. Dan selanjutnya ada ITIC. IT ini juga menjadi salah satu hal yang bisa dicermati. Laba bersih pada kuartal 3 ini di tahun 2019 lalu mencapai 611 juta rupiah. Kemudian lonjakan yang luar biasa terjadi pada laba kuartal 3 di tahun 2020 ini meningkat menjadi 13,55 miliar rupiah atau naik sekitar 2.117% yang dialami oleh ITIC. Itu dia beberapa emiten rokok dan tembakau di kuartal 3 yang bisa kami sampaikan dari sisi kinerja laba bersihnya.
Kemudian kita lihat bagaimana dengan harga saham emiten rokok ya pada penutupan di 11 Desember 2020 lalu atau pada hari Jumat ya. Kita lihat HMSP dengan kapitalisasi pasarnya yang mencapai 180,87 triliun rupiah. Harga saham pada penutupan kemarin mengalami tekanan 6,89%. Ini juga terdorong ya dengan adanya pengumuman pemerintah untuk menaikkan cukai rokok di tahun 2021. Jadi tekanan yang dialami oleh rata-rata emiten rokok sangat dalam. Tadi HMSP minus 6,89% dengan harga saham pada saat closing 11 Desember 1.550. Kemudian gudang garam juga mengalami hal yang sama, minus 6,61% menjadi Rp41.350 per sahamnya. Kemudian RMBA tidak jauh berbeda juga mengalami hal yang sama, minus 1,62% menjadi 364 dengan kapitalisasi pasarnya mencapai 13,25 triliun. Kemudian WIM juga sama, hari ini kita lihat memang beberapa saham ataupun emiten-emiten rokok sudah mulai berbalik arah, tapi ini berdasarkan kinerja pada penutupan 11 Desember yang terpicu ataupun terdorong dengan adanya pengumuman kenaikan cukai rokok, minus 1,68% untuk WIM. Dari Rp585 per sahamnya dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 1,23 triliun rupiah, dan ITIC juga mengalami hal yang sama, minus 6,82% pada penutupan 11 Desember di level 820 dengan nilai kapitalisasi pasarnya mencapai 771,39 miliar rupiah. Ya, penurunan yang terjadi memang pada harga saham-saham 5 emiten produsen hasil tembakau tersebut tentu menunjukkan bahwa pengumuman dari kenaikan cukai hasil tembakau pada tahun 2021 memang nyatanya ini menjadi sentimen negatif bagi saham-saham ataupun emiten rokok. Jadi tidak hanya berdampak pada emiten, kenaikan cukai juga berpotensi berdampak pada peredaran rokok ilegal yang tadi sudah kita bahas ya, di mana tiap tahun jumlah kasus penindakan rokok ilegal ini juga terus bertambah. Dan kita akan lihat dalam infografis berikutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana Kementerian Keuangan mencatat bahwa penindakan rokok ilegal di sepanjang Januari hingga November 2020 ini sudah berhasil menyelamatkan dana hingga 339 miliar rupiah, dan jumlah tersebut meningkat 61,5% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni sekitar 247 miliar rupiah. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa tren dari penindakan rokok ilegal tercatat terus meningkat sejak tahun 2017. Salah satu faktornya adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok tiap tahunnya. Hal inilah yang disebut sebagai tantangan bagi pemerintah. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah jumlah penindakan rokok ilegal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Trennya naik terus. Baik pemirsa, demikian update dari beberapa kinerja emiten-emiten berbasis rokok dan juga berbagai langkah penindakan untuk membahas dan maksud kami membasmi rokok-rokok ilegal di Indonesia. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan raja perusahaan rokok dunia. Siapa saja? Kami akan segera kembali sesaat lagi.